Pilkada serentak digelar masih November mendatang. Sejumlah nama pun mencuat, bahkan sudah ada yang ditetapkan sebagai bakal calon kepala daerah. Di Pilkada Jakarta, nama Anies Baswedan resmi diusung Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Anies pun menyebut terbuka jika ada parpol lain yang ingin bergabung. Selain nama Anies yang mencuat, nama lain yang bermunculan ialah Ridwan Kamil hingga nama putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Sekjen PKS Abu Bakar Ahabsyi menyebut, Presiden Jokowi menyodorkan nama Kaesang Pangarep ke sejumlah partai politik untuk diusung menjadi cawagup di Pilgub Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PKS saat ditanya, bagaimana tanggapan PKS terkait kemungkinan cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta 2024. Mungkin soal isu cawe-cawe Pak Jokowi di pilkada ini kan sudah biasa ada cawe-cawe mulai dari presiden sampai mana. Khawatir biasa, jadi nggak ada masalah, biar aja. Karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nyodorin Kaesang jadi wakilnya RK misalnya. Sudah nyodorkan. Sudah nyodorkan. Maksudnya udah disodorkan secara resmi ya, begitu? Ini jalan kemana-mana sudah. Bagus-bagus saja. Staf sus Presiden Grace Natali menyangkal kabar Presiden Jokowi menawarkan nama putranya Kaesang Pangarep ke partai politik untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Dalam keterangan tertulis, Grace menyebut tidak benar Presiden menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai. Tidak benar, itu Pak Presiden menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai. Pak Presiden tidak ikut campur terkait pilkada dimanapun. Persoalan pilkada adalah ranah partai. Pak Presiden fokus mengerjakan tugas-tugas kepresidenan sampai Oktober mendatang. Urusan pencalonan pilkada, bicara soal popularitas dan jumlah kursi masing-masing partai, kuncinya di situ, diskusinya di situ, bukan di presiden. Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024 menyebutkan, 54,3% responden akan mempertimbangkan dan 32,9% tidak mempertimbangkan, sementara 12,7% tidak tahu saat memilih figur yang didukung Jokowi pada pilkada mendatang. Pilkada serentak akan berlangsung November mendatang. Berdasarkan survei Litbang Kompas, selain efek Jokowi, ada sejumlah faktor yang akan mempengaruhi pilihan publik di Pilkada 2024, termasuk kelompok yang resisten dari pengaruh Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Pilkada Jakarta masih menarik diperbincangkan. Terlebih nama-nama yang mencuat, layak dipertimbangkan dan diprediksi akan berlangsung sengit. Selain nama Anies Baswedan yang sudah diusung Partai Keadilan Sejahtera, nama putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep kabarnya disodorkan ke sejumlah partai politik untuk menjadi calon wakil gubernur Jakarta. Lalu apakah ini menjadi sinyal adanya Jokowi Effect di pilkada mendatang? Berpengaruhkah? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono dan pakar komunikasi politik Universitas Nasional Profesor Lely Aryani. Selamat pagi Bu Lely. Pak Nusirwan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Serta waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta melalui sambungan Zoom virtual ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Selamat pagi Bung Habib. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Habib dulu deh kalau gitu. Benar nih Mas Kaesang dan Partai Gerindra ini masuk ditawari dalam radarnya Pak Jokowi jadi pasangan RK Kaesang katanya. Dorongan dari Partai Gerindra, betul ini? Kami belum mendapat informasi ya soal apakah ada tawaran dari Pak Jokowi terkait putra beliau untuk maju di Pilgub DKI. Tapi memang kalau dari grassroots kami, dari konstituen kami Partai Gerindra, ya nama Kaesang juga muncul, gitu loh. Kalau kami ini kan pengambilan keputusannya dari grassroots, diusulkan ke DPC, lalu ke DPD, dan pada akhirnya dibahas di DPP dan diputus oleh Pak Prabowo. Nah, kalau pemutusnya memang nanti akhirnya pada Pak Prabowo. Tapi sampai saat ini seperti saya sampaikan di awal, ya, saya tidak ada dapat informasi apakah ada tawaran tersebut dari Pak Presiden Jokowi. Oke. Tapi terlepas ada atau tidak tawaran dari Pak Jokowi kepada Partai Gerindra untuk mengusung Mas Kaesang gitu ya, berpasangan dengan RK. Anda melihat sosok Pak Jokowi ini masih punya pengaruh di pilkada yang akan diselenggarakan nanti 27 November? Ya pasti tentunya ya, karena masyarakat kita adalah melihat karakter dan rekam jejak tokoh-tokoh politiknya. Kalau ada tokoh-tokoh politik yang dinilai baik ya, baik rekam jejak maupun karakternya disukai, maka apa yang di-endorse oleh beliau tentu akan berpengaruh. Jangankan selevel presiden 10 tahun seperti Pak Joko Widodo,
di berbagai daerah banyak, misalnya di kota kelahiran saya di Bandar Lampung ada calon anggota legislatif adalah putri dari mantan wali kota berapa periode sebelumnya mencantumkan nama ayahnya di billboard dan akhirnya mendapatkan suara yang signifikan. Oke. Begitu juga saya sendiri mengalami ya di dapil saya ya, ada keponakan saya, anak dari kakak saya dikenal orang karena memang beliau keponakan saya. Ya, terpilih juga gitu loh. Karena memang ada apresiasi rakyat kepada saya di dapil saya. Nah, ini adalah contoh betapa endorsement itu berlaku. Tetapi, nah tetapinya tolong digarisbawahi ya. Sebesar apapun endorsement dan dari siapapun, masyarakat akan tetap menilai ya karakter dan rekam jejak si calonnya sendiri. Ya, sehebat apapun endorsement, kalau calonnya nggak bisa didorong ya tentu nggak akan terpilih. Ya, ada pengaruh begitu ya sedikit banyak dari Pak Jokowi. Ini terbukti dari analogi-analogi kecil yang Anda contohkan tadi. Tapi ya kerja-kerja politik dan kalau kata Pak Erlangga, Ketua Umum Partai Golkar, local wisdom tetap ada kalau di pilkada, begitu ya kurang lebih ya, Bung Habib ya? Bukan persoalan local wisdom, itu berlaku dimanapun saya pikir ya, nggak hanya lokal di Indonesia, di seluruh dunia begitu juga. Kalau ada tokoh-tokoh yang disegani ya dianggap bagus oleh masyarakat, maka tokoh lain yang di-endorse akan mendapat pengaruh baiknya. Kita lihat di hampir semua negara di seluruh dunia seperti itu. Oke, saya ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, ini ada fakta menarik yang dipotret oleh survei Litbang Kompas ini yang diselenggarakan dari 27 Mei hingga 2 Juni 2024. Di sana Litbang Kompas bertanya, responden yang mempertimbangkan paslon pilkada dalam memilih kepala daerah, apakah Anda mempertimbangkan untuk memilih calon yang memiliki hubungan kedekatan dengan Presiden Jokowi? Hasilnya cukup mengejutkan. 54,3% mengatakan ya betul. Apa respons Anda soal survei ini? Apakah masih pengaruh sebegitu kuat ya cawe-cawenya Pak Jokowi ini di pilkada serentak nanti? Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Jadi mendasari kepada survei tersebut bisa saja demikian. Saya menyambut pemahaman apa yang disampaikan oleh kakanda saya, Bung Habibur, bahwa tentu akhirnya kembali kepada calon yang bersangkutan. Ya. Berkaitan dengan apakah itu ada pengaruh atau dan sebagainya, itu tentu efek itu macam-macam ya. Bisa juga pengaruh itu berwujud psikologis, tapi juga bisa berkaitan juga dengan ketersinggungan atau katakanlah keterkaitan langsung di lapangan. Ini pengertian pengaruh tersebut. Lalu pengaruh itu akan berwujud seperti apa tentunya yang harus kita cermati. Dan tentunya semua pihak ini siapakah maksudnya ya partai politik, kemudian juga pemerintahan saat ini dan tentu yang nanti akan memerintah ke depan, tentu juga akan memiliki evaluasi, memiliki penilaian, perhitungan hasil pemilu yang lalu, mengevaluasi dan kemudian besok itu pilkada harus akan bagaimana. Termasuk diantaranya tentu kalau misalnya berkaitan dengan pengaruh, sebaiknya tentu harapannya tentu pemerintahan saat ini yang harapannya tentu akan memberikan legacy, kebijakan, langkah-langkah yang dicatat baik. Jadi itu harapan kami. Jadi setiap langkah, setiap hal yang pada saat acara besar konstitusi, tentu masa-masa tersebut akan menjadi catatan bagi masa ke depan 5-10 tahun, karena kalau kita bicara pilkada atau pemilu legislatif dan pemilu presiden dan sebagainya itu akan dicatat sekian tahun, sekian waktu ke depan. Dan itu harapannya tentu semua akan meninggalkan jejak, meninggalkan rekam jejak yang baik, menjadi catatan yang baik apa saja yang terjadi pada saat itu. Sehingga tentu pengaruh itu kalau pengaruh baik,
tidak masalah. masalah. Wajar-wajar saja itu akan menjadi penilaian masyarakat, publik, rakyat untuk memilih. Tapi kita juga harus bersiap-siap apabila penilaian itu tentu ada catatan-catatan tersendiri dari rakyat pemilih, dari publik. Oke. Demikian. Jadi saya tadi sepakat tentu akhirnya kembali kepada calon seperti Bung Habibur tadi sampaikan, dan ya tentu bahwa beberapa catatan-catatan itu yang lain yang lalu dan besok akan bersikap seperti apa, tentu itu akan menjadi penilaian tersendiri. Oke. Ada fakta lain di survei Litbang Kompas yang juga dipotret ini Pak Nusirwan. Pertanyaannya begini, responden yang mempertimbangkan paslon pilkada yang diusung PDI Perjuangan, ternyata hasilnya juga tetap tinggi. Ada 58,5% yang mempertimbangkan calon dari PDI Perjuangan. Di sisi lain juga ada calon yang akan didukung oleh Pak Jokowi, juga ada masa yang mendukung itu, dan juga ada PDI Perjuangan ternyata di situ. Yang tidak mempertimbangkan hanya 25,3 dan yang menjawab tidak tahu 16,2. Artinya itu benar-benar menegaskan bahwa yang dibilang Pak Nusirwan tadi, sosok itu juga akan tetap berpengaruh siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Sejauh ini PDI Perjuangan bagaimana? Tentu kita di seluruh daerah yang akan pilkada besok, kita akan sangat cermat karena ini menyangkut memimpin daerah. Kita sangat bertanggung jawab atas calon yang akan kami ajukan. Prosesnya tidak sederhana, melalui beberapa tahapan, dan itu harapannya itu adalah kalau mengirim calon itu sebetulnya siapa tuh yang bertanggung jawab sebetulnya adalah berdasarkan berdasarkan regulasi, berdasarkan ketentuan undang-undang adalah partai politik yang mengajukan. Maka partai politik itu sebetulnya garda depan untuk bertanggung jawab terhadap calon yang akan diajukan. Nah, dia nanti yang akan memimpin daerah, dia akan bagaimana ke depan kelak di daerah tersebut. Jadi apapun kondisi tentu berdasarkan evaluasi yang ada setelah pemilu dan yang lain, pada beberapa waktu yang lalu kita tetap menjaga daya tahan kita untuk memberikan calon yang seoptimal mungkin, sebaik mungkin untuk memimpin daerah. Ideal berdasarkan pilihan masyarakat gitu ya kira-kira. Ya. Prof. Lely, Prof, kalau tadi kan Pak Nusirwan dan Bung Habib bersepakat bahwa sebenarnya meskipun ada tidaknya Jokowi efek, tetap pada persona, pada sosok yang akan diusung oleh partai politik juga punya pengaruh besar terhadap keterpilihan masyarakat. Tapi di sisi lain juga Pak Nusirwan menekankan bahwa boleh ada pengaruh, tapi legacy yang baik, yang buruk ya jangan diikuti dan jangan diingat-ingat terus begitu untuk penataan demokrasi yang lebih positif ke depan. Anda melihat ini bagaimana soal Jokowi effect di pilkada serentak? Jawab sekarang. Silakan. Takutnya iklan deh. Ya, sebenarnya politik itu sendiri dan komunikasi politik itu sendiri adalah tentang influence dan influencer. Ya. Nah, apa yang dinyatakan oleh Mas Habibur Rahman, ananda saya nih, Mas Habibur Rahman itu kita bisa menilainya dari dua sudut sebenarnya ya. Antara objektif kuantitatif sama subjektif interpretif. Nah, jadi yang dikemukakan oleh Mas Habibur adalah yang objektif kuantitatif. Nah, kita bisa melihatnya dari sisi lain yang subjektif interpretif. Artinya begini, setiap pengaruh yang diberikan dan bagaimana cara mempengaruhinya itu tergantung pada relasi patron klien yang ada pada saat ini. Jadi notabene kita akui Pak Jokowi masih berkuasa, jadi Litbang Kompas tidak terlalu mengejutkan untuk menghasilkan data semacam itu. Termasuk juga tadi dukungan terhadap munculnya calon dari PDIP yang didukung jauh lebih besar kayak yang tadi 58% ya. Nah, dinamika semacam inilah yang harus kita baca. Sejatinya ketika relasi patron klien itu dikedepankan, siapapun sosoknya, sepanjang si patron ini masih berkuasa, masih punya wewenang, masih punya jabatan, masih punya kedudukan, dan si klien masih punya loyalitas, dukungan, kesetiaan, dan sebagainya, maka relasi ini terus akan berlangsung. Jadi kalau sekarang Kaisang disodorkan, Jokowi efek pasti berlaku. Tapi nanti pada saat pemilihan belum tentu. Jadi biasanya begitu yang terjadi. Ini Scott dan Roninger membatasi dengan jelas tentang teori ini. Sepanjang kesemua unsur tadi ada di antara keduanya, si patron dan si klien, anggaplah dari Kim, Koalisi Indonesia Maju kan adalah
si klien-kliennya si patron, maka relasi itu akan tetap berlangsung. Tapi seandainya satu saja di antara semua unsur itu ada yang putus atau hilang, makanya relasinya akan berubah. Nah, itu biasanya yang terjadi dalam teori. Sepanjang 34 tahun saya belajar, meneliti, dan kemudian bisa menganalisis banyaknya. Kalau kita boleh simpulkan sementara ini, Prof. Sementara. Kalau di Pilkada 2024 ini nanti pertarungannya adalah mesin politik yang kuat versus Jokowi effect. Kalau Pak Nusirwan kan mengatakan PDI Perjuangan punya tanggung jawab penuh untuk mengusung calon-calonnya dan juga mesin-mesin partai yang harus dijaga kekuatannya. Dan saya lihat juga di survei Litbang Kompas masih cukup besar kepercayaan masyarakat untuk mendukung nanti siapa yang akan didukung PDI Perjuangan. Tapi di sisi lain juga ada Jokowi effect. Jadi pertarungannya itu Jokowi effect versus mesin partai. Anda sepakat dengan kesimpulan sementara? Iya, pasti. Dimanapun, baik pilpres maupun pilkada, provinsi, kota, atau kabupaten, mesin partai itu adalah penyokong paling utama. Tentu saja di samping properti lainnya yang notabene harus disiapkan oleh mesin partai akan bergerak kalau ada propertinya. Nah, propertinya kalau dia didukung penguasa itu akan aman, gitu. Jadi ini yang saling berkelindang, ibaratnya dia simbiosis mutualis antara figur yang diusung yang notabene kadang-kadang tidak penting popularitas, tapi dia didukung oleh penguasa yang kemudian punya segala amunisi untuk menggerakkan mesin partai, sehingga partainya bergerak. Tapi partainya besar, tapi mereka nggak punya amunisi, nggak juga bergerak. Biasanya juga bisa bergerak seperti itu. Jadi sementara ini kita sepakat ya bahwa Pilkada 2024 adalah Jokowi effect versus mesin-mesin partai yang kuat, termasuk PDI Perjuangan. Saya lihat tadi angkanya masih tinggi. Tapi begini, ada juga yang disimpulkan oleh survei Litbang Kompas. Saya bacakan. Yang pertama, ada soal potensi resistensi terhadap keterpilihan calon di Pilkada 2024. Yang pertama, resistensinya adalah pada kelompok pemilih partai politik ataupun pemilih capres-cawapres pada pemilu 2024 masing-masing menyimpan potensi pemilih yang tidak akan menjadikan arah dukungan kepada Jokowi sebagai pertimbangan memilih di Pilkada. Jadi jika di rata-rata ada sepertiga katanya, survei di Litbang Kompas, bagian responden yang baik dari kelompok pemilih maupun capres-cawapres yang menyimpan potensi resistensi terhadap pengaruh Jokowi itu. Yang kedua adalah pelaksanaan Pilkada 2024 pada November, perlu diingat juga, Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai Presiden, 20 Oktober sudah berakhir. Nah, bagaimana, saya minta pendapat dulu dari Bung Habib deh kalau begitu ya soal ini. Bagaimana nanti ketika resistensi itu muncul, Jokowi effect apakah masih bisa diandalkan atau tidak di Pilkada 2024 setelah tidak menjabat lagi sebagai Presiden? Ya, sedikit saya merespon Prof. Lely, guru saya. Mohon izin saya sedikit berbeda sudut pandang ya, berdasarkan pengalaman saya 2 kali terlibat dalam tim ses di Jakarta, ya, tim ses pemenangan Pak Jokowi Ahok dan tim ses pemenangan Anies Sandi. Dan saya 2 kali terpilih di Dapil DKI Jakarta 1. Ya, kalau di Jakarta memang agak unik ya, teori-teori yang umum mungkin perlu dicek lagi ketika diaplikasikan di Jakarta. Jakarta itu ketika Pak Jokowi menang, ya, itu dia melawan kekuasaan, yaitu Pak Poke. Karena yang di-endorse kekuasaan waktu itu adalah Pak Poke yang dari Partai Demokrat yang saat itu sedang berkuasa tahun 2012. Ya. Sebaliknya ketika Pak Ahok kalah, ya, Pak Anies menang di 2017, itu juga bukan pihak yang di-endorse oleh kekuasaan. Tapi perlawanan kekuasaan, karena yang di-endorse kekuasaan adalah justru Pak Ahok. Ya. Yang waktu itu presidennya adalah Pak Jokowi. Jadi nggak bisa di Jakarta ya, teori-teori bahwa kekuasaan itu punya pengaruh yang selalu maksimal ya bisa berlaku. Begitu juga banyak di daerah-daerah lain ya, endorsement dari tokoh-tokoh yang sudah lama tidak berkuasa. Tokoh-tokoh masyarakat ya, mantan kepala daerah, mantan gubernur, mantan wali kota yang sudah misalnya terjeda 5 atau 10 tahun tidak lagi di kekuasaan, ternyata masih berpengaruh. Karena memang ada juga masyarakat bukan melihat sudut itu, masyarakat melihat ya, seperti saya sampaikan tadi, dari sudut pandang kepercayaan kepada tokoh yang mengendorse karena rekam jejak maupun karena karakternya. Banyak sekali kepala-kepala daerah yang masih dikenang sampai sekarang oleh masyarakatnya ya, sebagai sosok yang baik dan patut diikuti apa yang diucapkan, apa yang dicontohkan. Nah, ini menurut saya cukup menarik untuk didiskusikan
Kurang lebih begitu. Ya, Oke. benar. Jadi yang Ya, Habib bilang itu juga benar tuh Ya. tadi. Artinya apa? Kalau kita menelusuri nanti jejak kekuasaannya, pastilah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi akan bersinggungan. Oke. Benar kan? Oke. Nah, relatifnya bahwa ternyata nanti kalau Kaisang maju pasti didukung oleh Pak Prabowo kan? Oh. Nah, ini fenomena yang diceritakan Habibur bisa saja terjadi meskipun didukung oleh Pak Prabowo, bisa juga dia didukung kekuasaan, tidak terpilih seperti Ahok yang tidak terpilih didukung oleh Pak Jokowi, Ya. ya, atau Poket juga ya yang didukung oleh kekuasaan tapi juga tidak terpilih misalnya. Ini juga dinamika yang bisa terjadi. Begitulah yang saya katakan tentang politik tadi, dia adalah tentang influence dan influencer. Oke. Jadi sejauh mana kembali kepada figurnya juga sangat menentukan. Oke, saya juga akan Jadi tekankan. benar, analisis itu benar, ini namanya objektif kuantitatif. Objektif Tapi kuantitatif. kalau subjektif interpretatif itu yang terjadi. Oke. Saya akan tekankan kembali nanti setelah jeda kepada para narasumber saya bahwa nanti pada 27 November 2024 Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. 20 Oktober masa jabatannya habis bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nah, yang saya akan ingin tekankan juga nanti apakah pilkada ini semua jadi pasar bebas bagi para calonnya atau ada yang menjadi pasar bebas tapi tetap juga akan ada yang menjadi simpul-simpul kekuatan Presiden Jokowi di Pilkada 2024. Atau pasar gelap. Atau pasar gelap. Saya akan bahas itu setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetap bersama kami. Ya, tadi sebelum jeda saya menyinggung soal pasar bebas atau kalau kata Prof. Leli pasar gelap di Pilkada 2024 ini. Kenapa saya katakan demikian? Tadi sempat juga ada pernyataan dari Bung Habibur Rahman bahwa sebenarnya enggak juga langsung melekat pada penguasa dan langsung akan menang dalam pilkada. Nah, itu artinya saya artikan ada juga beberapa daerah yang Pilkada DKI Jakarta misalnya ataupun Pilkada Jawa Barat atau pilkada di tempat lain yang menjadi pasar bebas. Tapi juga ada yang menjadi pasar gelap. Nah, pasar gelap ini mungkin ada intervensi, bukan intervensi lah ya, dukungan-dukungan simpul-simpul kekuatan Jokowi effect tadi. Nah, saya akan tanya dulu ke Pak Nus ini, Pak Nus Irwan. Kalau begitu PDI Perjuangan akan mengambil kesempatan di celah-celah pasar bebas ini di Jakarta maupun di daerah manapun yang menyelenggarakan pilkada. Seperti apa yang strategi yang diterapkan nantinya untuk melawan Jokowi effect ini? Karena punya kekuatan mesin partai yang luar biasa juga PDI Perjuangan ini. Mungkin bahasanya bukan mengambil kesempatan. Semua pihak sudah mengetahui bagaimana kondisi kami pada waktu pemilu legislatif presiden yang lalu. Maka tadi sebelum awal tadi saya katakan, tentu untuk memasuki pilkada di depan, semua pihak tentu akan berhitung, akan mengevaluasi saat nanti pemilihan pilkada ke depan ini harus mengambil langkah seperti apa, dan itu strategi itu tentu akan secara cermat untuk di seluruh daerah tentu akan diperhitungkan dengan sebaik mungkin. Nah, khusus untuk Jakarta, apalagi Jakarta tentu punya karakter, punya di sini ibu kota negara. Kota metropolitan. Kalau ibu kota negara katanya sudah pindah. Gitu. Tetap tapi metropolitan. Kota metropolitan. Ya. Dan di sini masih menjadi pusat pengendali pemerintahan. Pengendali pemerintahan ya semua instansi-instansi yang berkompeten terhadap setiap acara-acara konstitusi besar tetap akan ada di Jakarta. Dikendalikan di sini. Maka termasuk diantaranya tentu warga rakyat Jakarta juga akan melihat langsung apa yang akan dilakukan. Ya. Berbeda kalau misalnya agak jarak jauh begitu, mungkin hal-hal yang akan dilakukan mungkin sedikit kabur atau katakanlah sulit untuk dideteksi. Maka untuk di Jakarta ini agak berbeda karena semua dengan mudah akan melihat. Maka tadi saya katakan bahwa ini sebetulnya adalah kesempatan untuk kita semua melangkah dengan baik. Karena itu akan menjadi catatan kelak di kemudian hari. Kepada siapa? Kepada semuanya. Tadi saya sudah menyinggung bahwa tentu bagi yang pemerintahan saat ini, Pak
Presiden Pak Jokowi, harapannya tentu akan meninggalkan catatan-catatan yang baik. Oke. Kita juga tidak bisa memaksa. Jadi kalau katakanlah bahasa tadi efek atau cawe-cawe dan sebagainya tidak usahlah dibahas karena itu tidak mungkin diucapkan. Tapi dikerjakan. Diucapkan itu tapi dikerjakan. Jadi pengaruh itu kalau dikatakan, makanya semua kalau ditanya tadi juga sebelum acara ini kan juga ditanya, apakah tentu sudah tidak usah ditanya, jawabannya tentu mengatakan kita tidak ikut-ikut. Itu sudah automatically akan demikian. Maka yang saya katakan tadi tentu bahwa itu adalah kembali kepada semua pihak yang berkepentingan akan bersikap seperti apa, dan itu akan dinilai kelak kemudian hari. Jadi PDI Perjuangan fokus saja kerja ya. Iya, sudah nanti rakyat yang akan menilai semua apa yang kita lakukan. Jadi kalau dikatakan bahwa ini apakah masih ada pengaruh dan sebagainya, ini bukan matematika. Kalau matematika itu sudah jelas perhitungannya. 1+1=2. Jadi kalau ini bisa jika dikatakan saya tidak ngapa-ngapain kok, saya tidak ikut-ikut, tapi bergerak, ya itu susah. Jadi nanti memperkirakan soal berkaitan dengan efek ya. Gitu. Ini ada pertanyaan colongan juga sebenarnya Pak Nus. Ada fenomena menarik juga di Jakarta ini sekarang yang berebut menjadi cawagupnya Anies Baswedan sepertinya. Untuk melawan kekuatan yang dibilang katanya simpul kekuatan Jokowi, Ridwan Kamil dan Kaisang yang nanti mungkin akan diusung. Nah, kalau PDI Perjuangan akan tetap, saya kemarin sempat melihat ada pernyataan menarik juga Anies Baswedan keluar dari mulutnya Mbak Puan Maharani sendiri. Nah ini bagaimana khusus untuk konstelasi di DKI Jakarta, apakah juga akan menyodorkan nama untuk bersanding dengan Anies Baswedan? Belum final. Kan ada Ahok, ada Bu Risma, banyak juga. Semua itu adalah beberapa nama-nama yang cukup dikenal oleh warga Jakarta. Ya wajar saja, tapi ini masih dalam proses evaluasi. Tentu kembali lagi seperti yang tadi kami sampaikan, tentu semua itu berhitung. Semua mengatur strategi karena tentunya pilkada ini juga akan kita perhitungkan bagaimana 5 tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan. Jadi naruh ini kan juga tidak sembarangan. Dan yang kedua adalah tentu kita harus menjaga efek psikologis politik di internal maupun eksternal atas apa yang akan terjadi nanti kelak pada waktu pilkada berlangsung. Konsekuensinya kalau namanya pilkada itu bisa menang dan kalah. Nah, tentu kita juga harus berhitung baik-baik kalau misalnya menang itu semua pasti akan gembira, akan senang. Tapi kita juga harus memperkirakan kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan itu bagaimana. Nah ini tentunya tidak hanya sekedar membahas soal nama, tapi kita juga harus memperhitungkan berbagai sisi dan aspek. Ya kalau menang itu tujuan, tapi kalau misalnya kalah harus ngapain itu yang juga perlu dipikirkan. Oke, kira-kira begitu. Nah ini saya akan tanyakan kembali ke Prof. Lely. Tadi sebelum saya bertanya ke Pak Nusirwan juga soal pasar bebas, pasar gelap. Saya akan bertanya daerah-daerah mana saja pilkada serentak ini, terutama provinsi lah ya, yang terbebas dari pasar gelap atau masih menjadi pasar bebas. Tapi mana juga yang menjadi pasar gelap. Karena kalau kita lihat kayak di Jakarta mungkin nanti Mas Kaisang maju. Kalau di Sumatera Utara ada Mas Bobi. Kalau di Jawa Timur sepertinya Koalisi Indonesia Maju solid mendukung Khofifah Indar Parawansa. Di Jawa Tengah pun begitu. Ada Irjen Lutfi yang sepertinya katanya Kim akan didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Nah ini masih agak abu-abu mana yang pasar bebas, mana yang pasar gelap. Kira-kira kalau di analisisnya Prof. Lely bagaimana? Pasar gelap dan pasar bebas? Jadi politik benar-benar dikonotasikan seperti politik dagang sapi gitu ya. Kalau pasar gelap, pasar bebas. Padahal tujuan pembentukan partai politik itu sendiri kan adalah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jadi tentu saja setiap partai politik berusaha ya, apapun logika yang mereka bangun, kita pasti menjadi tahu ujung-ujungnya kekuasaan, gitu ya. Tapi kekuasaan yang bagaimana dulu? Tadi Mas Nus sudah menjelaskan, Habibur juga ya. Kekuasaan yang bagaimana dulu? Target pasti menang, umpamanya seperti itu. Kalau kita melihat corong perhatian masyarakat terhadap DKI yang daerah khusus ibu kota yang berubah menjadi DKJ ini ya, pasti tidak akan berubah perhatian masyarakat. Sosok figur tertentu yang
katakanlah sekarang saya dengar juga di luar di medsosnya, kenapa takut yang lawan Anies gitu ya, karena Anies popularitasnya demikian tinggi sehingga semua perhatian pada Anies. Lalu seolah-olah dicarilah lawan yang bisa menandingi yang memungkinkan Anies tidak akan menang. DKI atau DKJ ini sendiri itu kan jumlah penduduknya sekitar 10 juta. Ya. Jawa Barat lebih kurang 50 juta. Jawa Timur 40 juta. Dan Jawa Tengah 30 jutaan. Ya. Kalau kita bulatkan itu ya Mas. Tentu perhatian pada provinsi-provinsi yang besar inilah yang menjadi sorotan yang ditanyakan oleh Mas Radi tentang pasar gelap atau pasar terangnya gitu kan. Ini pasar perjudian sebenarnya. Saya melihat politik itu sebuah pasar perjudian. Perjudian kekuasaan. Bukan karena judi online lagi rame-ramenya. Ada juga judi darat soalnya. Tapi semuanya judi. Jadi politik itu judi. Ya, gambling jadi ya. gamblingnya adalah menang atau kalah. Ya. Nah tapi memang kalau kita melihat relasi patron klien, karena teori ini berlaku hampir di seluruh dunia. Kenapa Scott dan Reniger kemudian meneliti itu di semua daerah, di kepingan-kepingan dunia tersebut. Ya. Artinya begini Mas Radi, bahwa akankah ada penguasa-penguasa yang terlibat? Pasti. Ya. Akankah ada penguasa-penguasa dan pengusaha-pengusaha yang terlibat sehingga politik menjadi politik ekonomi? Itu juga pasti akan terjadi. Tapi mungkin ada daerah-daerah yang tidak akan disentuh oleh kekuasaan, yang di sudut-sudut yang jauh, yang jauh jumlahnya lebih banyak mungkin seperti itu. Ini saya final question buat Bung Habib dan narasumber saya yang lain. Bung Habib, kalau begitu Partai Gerindra juga sudah mempersiapkan mesin politik ya sekarang, dan daerah-daerah mana yang benar-benar dikonsolidasikan sekarang sepertinya untuk pemenangan pilkada oleh Koalisi Indonesia Maju nih. Saya kayaknya memang diupayakan untuk tetap solid di pilkada 2024 nanti, Bung Habib. Ya, pertama saya ingin menyampaikan soal insinuasi atau fitnah terselubung terkait cawe-cawe. Kan kita seperti dijapu dengan terjadi di Pilpres 2024 ya, di mana sejarah membuktikan rakyat tidak percaya dengan fitnah tersebut dan hukum ya telah memutuskan tidak adanya cawe-cawe. Sehingga kalau mau dilanjutkan lagi cara-cara bermain kotor seperti itu, menyampaikan insinuasi, ya silakan saja nanti dihukum oleh rakyat ya, pihak-pihak yang seperti itu. Nah, soal Jakarta ini ya, nggak ada siapapun menurut saya, terutama Gerindra, ada skenario yang penting jangan Anies. Kok takut banget dengan Anies? Nggak begitu. Logika normalnya adalah ya bahwa memang semua orang, ya semua partai politik itu ingin kadernya menang. Ya, kalau tidak kadernya kepala daerah, setidaknya wakil kepala daerah. Kalau tidak kepala daerah atau wakil kepala daerah, setidaknya dari partai politik satu koalisinya. Itu kan logika politik yang sangat-sangat wajar. Sehingga kalau memang berbeda kemungkinannya untuk mendukung Anies, bukan karena ingin menjegal Anies. Banyak tokoh-tokoh di daerah lain yang elektabilitasnya jauh menjulang daripada Anies di Jakarta. Ya. Itu tidak diperlakukan seperti itu. Seolah-olah orang yang berbeda pendapat ya terhadap Anies ingin menjegal. Enggak. Karena memang berbeda kepentingan saja. Begitu juga sebaliknya ya. Misalnya ada orang yang akan mengatakan, kok takut banget sih dengan keluarga Pak Jokowi? Kok takut banget dengan anaknya Pak Jokowi? Sehingga berbagai cara dilakukan untuk menjegal ya dalam konteks penggalangan opini dan lain sebagainya terhadap keluarganya Pak Jokowi dan anaknya Pak Jokowi. Karena itu kita menyepakati adanya sistem, adanya regulasi. Ya, kita jalankan saja semua kepentingan kita sesuai dengan sistem dan regulasi yang berlaku. Nah, khusus untuk Partai Gerindra ya. Tadi dikatakan soal kita bicara soal relasi antara kekuasaan dengan pemenangan. Partai Gerindra dan Pak Prabowo ini unik ya. Kami ini 2 kali ya menghadapi kekuasaan di DKI dan menang di saat kami tidak sedang berkuasa. Dan kondisinya ekstrim to ekstrim ya kan. Yang tadinya kami dukung, kami hadapi di periode berikutnya. Nah, kalau di situasi sulit seperti itu saja kami bisa 2 kali menang, maka ya menurut saya logika formalnya ya di situasi saat ini yang jauh lebih baik, peluang kami untuk kompetitif jauh lebih besar. Tentu ini tidak untuk disombongkan menjadi menjadi dasar kami lupa diri. Tetapi setidaknya ini akan semakin membuat kami optimis ya. Dengan karakter Pak Prabowo, rekam jejak Pak Prabowo,
hubungan baik dengan Pak Jokowi, rekam jejak Pak Jokowi, dan infrastruktur partai kami di Jakarta yang sangat-sangat kuat, ya kami insya Allah ya ketika kami sudah bisa memutuskan bersama partai-partai lain pasangan calonnya, insya Allah mau lawan Anies sekalipun, insya Allah kami sangat-sangat optimis. Ini adalah salah satu statement kuat dari seorang Habibur Rahman bahwa meskipun di luaran sana mengatakan ada Jokowi effect, Partai Gerindra juga punya kader yang militan loh, kira-kira seperti itu ya untuk memenangkan pilkada dimanapun termasuk di DKI Jakarta. Tapi saya akan bertanya ke Pak Nusirwan terakhir. Saya juga sadar betul bahwa Pak Nusirwan tidak akan mengomentari soal Jokowi effect ataupun cawe-cawenya karena tadi fokus untuk memenangkan para calonnya di pilkada serentak nanti di berbagai daerah. Nah, saya akan tanyakan daerah-daerah mana saja yang sebenarnya potensial untuk dimenangkan oleh PDI Perjuangan, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera nih yang punya pengaruh besar terhadap konstelasi nasional. Jadi karena pilkada yang akan datang ini jumlahnya demikian besar. Dan tentu bahwa kita tidak bisa mengesampingkan berbagai kondisi pada saat pemilu legislatif, pemilu presiden yang lalu. Tentu kerja keras kita tentu mau tidak mau harus lebih serius. Dan keras lagi ya. Lebih keras lagi karena ini berkaitan dengan personal ya. Paling sulit itu adalah SDM ini. Jadi memilih calon itu bukan pekerjaan hal yang mudah. Di sisi yang lain juga tadi sudah disampaikan di forum ini bahwa tentu akhirnya kembali kepada calon yang akan diajukan begitu. Tapi di sisi lain kita juga ada aspek pertimbangan politik ya, baik khususnya di eksternal yang masing-masing daerah karakternya juga ada yang mirip-mirip untuk secara nasional, tapi juga secara daerah tertentu juga perlu membutuhkan perhatian khusus seperti kayak kita yang sedang saat ini bahas Jakarta, kemudian juga tentu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya itu Sumatera. Ya, dan itu tentu kita tidak akan mengesampingkan, tidak ada juga daerah yang dinomorduakan begitu, seolah-olah tidak memikirkan hal yang ini, tidak mungkin karena kita ada di seluruh Indonesia, jadi itu perhatian itu tetap yang penting kita lakukan fokus secara menyeluruh. PDI Perjuangan tetap logikanya fokus kader dan tetap prioritas ya. Ya, tapi kader tetap prioritas sepertinya begitu ya untuk PDI Perjuangan karena bagaimanapun kan pilkada serentak ini juga akan menentukan konstelasi politik 5 tahun ke depan, stabilitasnya seperti apa termasuk untuk kepentingan partai politik. Nah, terakhir juga ke Prof. Lely untuk kemudian disimpulkan bahwa apakah betul pilkada serentak ini nanti akan menentukan konstelasi politik nasional dan stabilitas politik nasional 5 tahun ke depan. Karena kemarin beberapa petinggi di Koalisi Indonesia Maju termasuk dari Golkar ini mengatakan bahwa kenapa kita ingin memenangkan seluruh pilkada? Karena untuk menstabilkan atau mengamankan stabilitas jalannya pemerintahan Prabowo Gibran nanti 5 tahun ke depan. Anda sepakat dengan pemahaman bahwa ini akan menjadi penentu? Itu mungkin salah satu variabel yang ditentukan oleh Koalisi Indonesia Maju. Tapi dalam politik kan variabelnya tidak tunggal. Nah, variabel yang jamak bahkan multi ini juga sangat menentukan. Sekuat apapun dukungan karena dalam politik itu tidak ada yang permanen, tidak ada yang menetap koalisinya seperti itu. Mungkin PDIP juga termangu-mangu gitu kan, ketika Pak Jokowi kadernya tiba-tiba tidak lagi berada di sisinya gitu kan, termangu-mangu. Tapi apa boleh bulat daripada gepeng, politik memang seperti itu. Nah, dinamika semacam ini mungkin yang dibaca oleh Kim sehingga ingin menentukan pokoknya tiap daerah harus lebih banyak daerah yang bisa kita rangkul untuk menentukan konstelasi politik ke depan, dan itu sebuah ambisi politik yang standar dan wajar ya sepertinya ingin punya keinginan seperti itu karena memang 5 tahun ke depan ini kita tidak tahu akan seperti apa, masih buta karena memang ini politik itu berubah baru. bukan jam per jam, detik per detik. Gitu. Terima kasih sekali lagi pandangannya Prof. Lely Aryani, analis
Komunikasi Politik dari UNAS, dan juga Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan. Tadi sebelumnya ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, telah berbagi perspektifnya di pagi hari ini Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih, sehat selalu Sama-sama. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat pagi. Habib.